Ya. Silahkan kita lihat dulu share screen. Sambil ini juga ya, sambil kita share screen. Ini sambil memenuhi ini juga. Ternyata itu Pak, salah saya Pak. Saya pikir di chat Zoom tadi. Langsung di ininya aja, di ininya, di dokumennya. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi ayo. Tiga lagi. Ada berapa sih di kelas ini? Lagi ada berapa orang? 19 kurangi saya 1, 18. Nah, berarti oke. Nanti ada pelaku. Oke. Kalau gitu ini ada yang lagi, ada sok isi dulu semua. Nanti yang belum yang ketinggalan. Nah, silahkan. Apa satu posisi diisi 2 orang atau lebih, Pak? Ya, nantinya kita sekarang penuhi dulu nih. Penuhi dulu baru nanti posisinya. Kalau enggak nanti itu pengacara nggak ada tuh. Nggak ada yang mau jadi pengacara ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada satu orang lagi yang di luar ini. Dia itu menjadi IO-nya. Siapa yang menjadi IO-nya aja? Event organizer. Yang dia yang bukan event organizer ya, kayaknya pembawa acaranya yang minta ini. Silahkan. Moderator. Ya, moderator lah ya. Saya sekarang nggak ikutan dulu nih. Kalau jumlahnya kecil ini biasanya bisa lebih dari satu. Dalam satu ini ya, satu pihak. Tapi ini kita cobain dulu. Setelah lengkap baru nanti kita menjadi pihak-pihak gitu ya. Yes, mana? Oh, silahkan. Silahkan, ayo. Kedua. Ayo, lengkapi. Ya, harus semuanya harus sudah masuk ke sini. Masing-masing. Yang belum siapa? Yang belum masuk ke ini. Silahkan. Yang belum, satu lagi user bisa 2. User dulu bisa 2. Pengacara sama direksi yang belum nih. Pengacara, direksi, sama user tambah 1 lagi user. Silahkan. User ada 2. Oke. Pengacara, ini kan kita cuma role playing aja ya, jadi nggak harus ini nggak harus tahu beneran, nggak apa-apa. Silahkan. Tinggal 2. Oke, pindah. Direksi. Jadi direktur bank sementara ini. Yang paling besar gajinya. Paling besar gajinya gitu di sini. Oke, siapa lagi? Ini kita yang belum, siapa yang belum? Semua harus punya posisi di sini. Semua harus ikut bermain di sini. Silakan, ini belum semua loh. Kita masih menunggu sebelum semuanya ada ini. Yang baru datang juga silakan, yang baru hadir di kelas kita cyber drill, silakan ikut gabung.
Silahkan Google share ke Google Docs-nya. Mana nih yang lain belum? IT support-nya udah keluar siapa? Kita kan soalnya nanti tinggal ngomong-ngomong ya. IT support ini masih satu aja belum ada nih, karena udah ganti pindah. IT support-nya tadi pindah ke Sutani pindah jadi Tak sanggup pengacara. melarikan diri. Jadi pengacara naik habis kelas. selesai kuliah S2 jadi pengacara kayaknya. Dia udah pindah. Nggak ada yang mau Pengacaranya Kalau di 2 aja Fakultas Pak, Hukum. gimana Pak? Kenapa? Pengacara jadi 2 Pak. Pengacara boleh 2, tapi IT support dulu nih. IT support masih kurang. Yang IT penting support kita- masih kurang. IT support masih kurang. Ayo IT support dulu. Silakan IT support. Ayo, yang mana nih IT support? Ayo. IT support. Udah? Nah, yang belum Helpdesk Pak. siapa? Belum ada moderator, Pak. Helpdesk. Oke. Usernya 2, helpdesk-nya 2. Helpdesk-nya 2. Nanti masing-masing user ke helpdesk yang satunya lagi. Oke, yang belum siapa? Moderator belum sepertinya. Ya, kalau nggak ada moderator saya juga nggak apa-apa. Yang lain jadi ini. IT helpdesk udah. Nah, sekarang yang bisa juga IT operation sama IT support boleh 2. IT security juga boleh 2. IT operation sudah 2, silakan. IT support, IT security juga boleh 2. Yang belum. Silakan, yang belum. Siapa lagi nih? Ayo. Kita masih belum bisa karena belum bisa mulai nih karena belum semuanya. Nanti ada yang nggak terdaftar di kelas ini. Udah semua? Yang belum siapa? Kita absen dulu. Oke, kita absen di chat masing-masing, bilang dulu di chat. Sekarang di chatnya di ini masing-masing sebutkan jabatannya di chatnya. Supaya kelihatan juga. Mana nih? Nah, chat saya mana? Oke, ya silahkan. Oke. 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 Ini yang lainnya nggak ada atau gimana? Kalau nggak ada nanti saya ban dari ini, dari kelas ini dulu, ditendang dulu. Kalau nggak masuk, karena nggak ikutan ini kan ini hanya by invite only. Ya, silakan. Silakan Pak, masuk. pengacara atau PR bisa 2 Pak. Boleh. Mau jadi pengacara juga boleh. Silakan. Ya. Tapi helpdesk kalau gitu kurang, masih satu lagi. Ya boleh lah, tapi ada helpdesk tambahin satu lagi. Siapa yang belum jadi helpdesk? Siapa? Ayo helpdesk. Oke, silakan. Sudah? Ini kita udah lengkap. Kalau IT support-nya ditambah lagi boleh, Pak? Sebentar. IT support, IT operation udah 2 ya, udah. Ini udah, support udah. Ya nanti soalnya semuanya harus ngomong nih, direksi cuma 1 cukup. Manajer, enggak, manajer cuma 1, manajer IT harus 1, nggak boleh 2, manajernya 2 nanti susah nih. Manajer IT-nya 1 aja. Nah, pindah ke, nah sekarang ini kita ke IT, tambahin ke IT security lah yang melakukan analisis. Nah, silakan pindah ke IT security. Yang boleh apa lagi ya Pak? Kenapa? Sebentar ya. Ya, boleh. Oke, ini helpdesk udah, user udah, direksi udah, PR udah. Yang belum berapa orang lagi? Belum berapa orang lagi sih? Kita ada. Udah penuh sepertinya perannya, Pak. Udah penuh?
Enggak, maksudnya ada lagi user kita udah ini kan kita ada 21 orang ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 baru 17. 3 lagi yang belum siapa aja? Yang belum ngacung. Yang belum angkat tangan. Ayo. Maaf Pak, saya belum. Yang belum siapa? Erik. Nah, saya belum Pak. Iya Pak. Oke. Erik masuk ke IT support dulu. IT support dulu. Silakan tulis di situ IT support dulu. Baik Pak, siap. Satu lagi siapa yang belum? Larinya ke yang belum satu ini ke IT operation, boleh 3. Ayo. Kita mulai. IT operation yang belum siapa? Udah ya semua ya? Gilang udah ya Gilang ya? Gilar, Nur Karima udah. Gilang belum ya? Ayo Gilang. Ahmad Farhan udah. Gilang belum ya? Sutani. Ayo Gilang. Gilang belum ya? Benar nih, kalau belum saya tendang dari kelas. Harus ikut semua, kalau enggak nanti nggak dapat nilai. Ayo Gilang, ini masalah atau gimana nih? Oh, Faizal kita taruh di mana enaknya nih Faizal nih? Jadi nanti kan kita lihat skenario supaya setiap orang bisa ngomong gitu maksudnya. Faizal mau ditaruh di security aja, IT security. Oke, Faizal masuk IT security, tuliskan Anda di IT security. Tinggal Gilang. Oi, Gilang, ayo Gilang. Halo Faizal. Faizal tulis di itu IT security. Halo Faizal. Bisa ini? Nah, udah. Sekarang tinggal Gilang. Benar ya Gilang ya? Gilang belum kan ya? Saya lihat sambil lihat ini. Ayo Gilang. Ada masalahkah Gilang? Mas Gilang posisinya di mana Pak? Nggak tahu nih dia nggak maksudnya dia ada di kelas dulu nggak nih? Jangan-jangan nggak ada di kelas maksudnya. Oh, iya. Oke kalau gitu, kalau gitu saya remove dulu aja. Remove dulu. Ya, benar nih. Kita delete nih, hilang nih. Ayo Gilang. Put in waiting room aja. Karena oke ya. Saya taruh Gilang di waiting room karena belum ada jawabannya. Oke. Biar saya nggak tahu gimana cara mendisconnect-nya tanpa mengeband ya. Kalau saya tadi disconnect itu langsung di band ya. Nah. Oke, baiklah. Biar dia nanti disconnect lagi ya. Kita mulai. Baik. Nah, sekarang kita mulai. Kalau keadaan sebetulnya kita ngumpul di dalam ruangan gitu. Kita ada ini operatornya segala macam ya. Baik, saya sebagai IO-nya aja ya kalau gitu. Selamat siang semuanya peserta Cyber Drill PT, ini PT-nya apa katanya? Instansinya sindikat kelas kita. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mengadakan acara Cyber Drill. Cyber Drill ini terkait dengan malware infection. Maka semua pihak-pihak yang sudah kita assign siap-siap dengan role masing-masing. Biasanya ada satu orang yang mencatat ya biasanya. Tapi kita tiadakan ini karena yang mencatat tuh nanti kerjanya agak berat ya. Karena dia harus mencatat semuanya. Yang lain role playing dia mencatat. Baik, kita mulai dengan kasus bahwa ini akan terjadi sebuah insiden di sebuah bank. Ini kita bank yang terjadi insidennya ini adalah sebuah ransomware.
Ada 2 orang yang di sini tercatat sebagai user. Silahkan user pertama melakukan role playing-nya. Heru, silahkan. Jadi pura-pura jadi user. Nah, Baik, Pak. usernya Saya ngapain? langsung menghubungi ke helpdesk. Iya, jadi cerita menghubungi helpdesk ya gitu. Silahkan. Baik. User menghubungi helpdesk. Kering. Helpdesk silakan salah satu Citra. Iya, selamat siang dengan helpdesk di sini. Ada yang bisa dibantu? Ya, selamat siang Mbak. Ini kok komputer saya bermasalah Mbak ya? Ini ada muncul tulisan di komputer saya, katanya terkunci komputer saya Mbak. Mohon maaf Pak, sebelumnya dari unit mana ya Pak? Saya dari unit 203. Oke, ruangan 203, unit 203 ya Pak? Ya, betul. Untuk komputernya dengan akun siapa ya Pak? Dengan akun saya sendiri. Atas nama Heru Muharman, betul? Iya, betul. Oke, baik. Mohon ditunggu ya Bapak. Kami akan coba untuk memperbaiki sesuai dengan SOP yang kami miliki. Mohon ditunggu. Oke. Izin Nah, ceritanya sekarang di sini SOP-nya yang mana ya kita? Nah, Ya. berarti kita apa ya kira-kira ya? SOP-nya helpdesk kan kalau SOP-nya IndiHome kan bisa tolong di restart komputernya. Ya, basic troubleshooting biasanya. Bisa troubleshooting. Nah, sekarang helpdesk-nya troubleshooting ya. Oke, sambil ini menunggu user satu lagi, silakan telepon. Army. Halo, Assalamualaikum. Karima, terima. Iya, Waalaikumsalam. Ini kami dari cabang Tapak Tuan. Ini beberapa klien kami ini secara periodik kliennya itu restart blue screen. Mohon bantuan apa penyebabnya, karena tidak bisa bekerja setiap 5 menit atau kurang restart lagi blue screen. Memang sih sebenarnya seperti tidak ada bervirus, normal-normal saja. Seperti itu. Apakah bisa diperiksa permasalahannya apa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Tadi dari mana ya, Pak? Bisa diulang? Cabang Tapak Tuan. Kantor cabang Tapak Tuan. Ya. Ini dari Bapak siapa? Pak Armi Satria. Saya sendiri. Baik, ya. Pak. Dari Bapak Armi, nanti saya hubungi IT-nya. Mohon ditunggu ya. Ya. Nah, sekarang ini mari kita lihat nih, saya sambil ini ya di layar kita ya. Jadi tadi user sudah menghubungi helpdesk. Nah, helpdesk sekarang ini. Nah, helpdesk menerima laporan. Ini kebetulan pakai email gitu ya. Nah, sekarang helpdesk mencoba troubleshooting berdasarkan SOP dan membutuhkan konfirmasi dari user. Nah, ini kita harus ini ya. Kalau kita punya SOP yang generik ya kan tadi ya, SOP generik yang terima laporan-laporan, tapi harusnya juga ada ini juga ya, mulai eskalasi kan. Helpdesk nih sekarang akan menghubungi IT support kan ya. Nah, sekarang silakan helpdesk menghubungi IT support. Berarti Mungkin, Pak, mohon maaf, ceritanya SOP-nya sudah dilakukan gitu ya Pak? Ceritanya kan kita kadang nggak tahu ya, kalau di sesungguhnya kita harusnya bilang SOP ini gitu ya. Nah, jadi menurut SOP gini-gini, nah tadi udah ada datanya, oh iya berarti ini harus dilaporkan. Oh, saya nggak bisa, helpdesk-nya kan nggak bisa menyelesaikan ya, maka helpdesk menghubungi IT support. Silakan helpdesk menghubungi IT support, silakan. Citra dulu menghubungi IT support. IT support, silakan. IT support, silakan ya, nanti IT support siap-siap menerima laporannya. IT support. IT support. IT support nih nggak ada yang aktif. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak, dengan IT support. Iya, dengan siapa saya bicara?
Ya, ini dengan helpdesk, Pak. Oh iya, ada masalah apa ya? Mohon dibantu, Pak. Tadi ada user mengeluhkan komputernya tidak bisa dinyalakan untuk unit 203 atas nama Pak Heru Muharman. Mohon dibantu, Pak. Oh iya, baik. Komputer nomor 263 atas nama Heru Nurmawan 20 tadi ya? Ya, unit 203 atas nama Heru 20, Muharman. sorry. Ya. Sebelumnya permasalahannya tadi tidak bisa menyala ya komputernya. Komputer ya tidak bisa menyala. Apakah ada tulisan-tulisan sesuatu pada saat atau ada sesuatu yang mengganjal pada saat komputer tidak mau menyala atau bagaimana? Laporannya komputernya memang tidak bisa menyala, Pak. Sepertinya tidak terjadi apa-apa yang mengganjal. Kalau tidak menyala sepertinya bisa itu mungkin kerusakan hardware atau ada sesuatu yang atau sesuatu malware yang menyerang gitu. Izin interupsi, Pak. Izin interupsi, Pak Budi. Iya. Kalau Bentar. seperti itu, misalnya helpdesk-nya belum menggali informasi lebih dalam tentang usernya, itu gimana ya, Pak? Iya, jadi nah nggak apa-apa. Berarti kan kita belum tahu. Oh iya, berarti tadi yang kelupaan apa ya, kita catat yang kelupaan ditanyakan itu apa gitu kan ya? Itu ya. Misalnya itu tadi apa? Yang kekurangan apa? Nah kita catat di sini. Yang kurang disampaikan apa tadi yang dikurang? Ya, kejanggalan yang dirasakan sama user, Pak. Iya. Apakah user sudah mengecek perangkat hardware-nya? Oke, jadi yang ini kita catat ya, apakah user sudah, oh ini berarti tadi harus ditanyakan ke atas ya. Jadi atas berarti yang kekurangan, nah ini tadi ya, kekurangan. Apakah user sudah mengecek perangkat hardware? Oke, silakan lanjutkan. Ini kekurangan. Oke, dah. Tadi kekurangan dalam scanner. Oke, balik lagi. Nah, sekarang kalau gitu yang kedua. Sekarang laporan dari helpdesk kedua ke IT support. Silakan. IT support. Halo. Halo, selamat Ya. pagi. Pagi. Ini dari helpdesk Karima ingin melakukan report bahwa tadi ada cabang melaporkan bahwa komputer karyawan terjadi restarting setiap 5 menit dan adanya blue screen. Sepertinya kalau masalah ini user helpless gitu. Jadi memang harus dilaporkan. Jadi bagaimana ya Pak? Ini dari cabang mana ya yang melaporkan? Oh ya, ini dari cabang Tapak Tua. Oke. Itu sudah disampaikan prosedur untuk penanganan troubleshooting pertama kalinya atau belum ke usernya? Oh belum Pak. Oh, belum ya? Ya. Karena sepertinya untuk masalah blue screen ini atau terjadi restarting ini saya rasa ini memang harus ditangani oleh IT support. Oke, jadi bisa disimpulkan ini terkait dengan kejadian yang dialami user, ini kemungkinan ada masalah di IT-nya ya? Kemungkinan. Oke, baik. Mungkin kami terima terlebih dahulu untuk keluhannya, nanti akan kita eskalasi untuk ke bagian security untuk bisa mengecek dari komputer yang bersangkutan. Seperti itu? Baik, Pak. Baik. Terima kasih untuk laporannya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Oke, IT support sudah menerima laporan dari helpdesk. Sekarang berikutnya nih yang belum IT support kan ada 3 ya. IT support memeriksa komputer yang terinfeksi. Ini gimana caranya nih? Silakan. Ini berarti Erik ya. Baik. Yang sudah dilaporkan ke saya tadi. Sudah ditelepon ya. Baik. Untuk tadi masalahnya blue screen setiap 5 menit, apakah benar ya? Nah, berarti IT support harus mendatangi user sekarang.
mendatangin atau diskusi dengan user kan ya. Ini kan ini memeriksa ini ya. Oke, silakan IT user IT support meriksa user yang mana? Silakan. Kan ada 2 tadi ya. Iya, Pak. Silakan. Bicara aja lah langsung. Saya meriksa siapa gitu. Halo, ini dari IT support. Apakah saya bisa berbicara dengan user yang tadi melaporkan kejadian blue screen setiap 5 menit di laptopnya? Enggak harus kan berarti enggak harus IT support harus inian usernya langsung kan ya. Nah, berarti kan harus ada identitasnya tadi. Misalnya yang satu tadi ruang berapa? 203, Pak. 203. Nah, langsung user 203 langsung kita aja. Oke, user 203 apakah bisa berdiskusi? Ya nih Mas Bro, yang dia rusak komputer saya nih Mas Bro. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ada tulisan saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti saya nih Pak, bagaimana? Oh iya baik, kalau boleh, apakah boleh dibacakan sih seperti apa tulisannya? Mungkin saya bisa menerjemahkannya yang mungkin Bapak maksud. Iya baik. Oops, your important files are encrypted. If you see this text, then your file are no longer accessible because they have been encrypted. Perhaps you are busy looking for a way to recover your file, but don't waste your time. Nobody can recover your file without our decryption service. Please send $300 worth of Bitcoin to following address. Seperti itu, Mas. Oh, baik, Pak. Kalau dari yang saya dengar dari Mas Heru ya, Mas Heru katakan, itu sepertinya laptop Anda terserang virus ransomware, di mana orang yang menyerang laptop Bapak, dia mengenkripsi data Bapak, jadi Bapak tidak bisa membuka data Bapak sebelum Bapak membayarkan $300.000. Benar tadi ya, $300.000 kepada pihak yang menyerang laptop Bapak. Untuk IT support, mungkin saya akan menerima laporan ini dan mungkin saya akan bisa memberikan informasi tersebut kepada IT security yang dapat menangani ransomware tersebut. Maaf, apakah Bapak Heru bersedia menunggu sebentar? Saya akan menghubungi pihak IT security. Iya, Mas. Nggak bisa kerja juga sekarang. Oh iya, maaf ya Pak. Ini prosedurnya saya harus menghubungi IT security. Maaf untuk keluhan Bapak. Nanti Baik, saya Mas. Terima kasih, Mas. lebih lanjut. Ya, sekarang Sama-sama, Pak. Siap. IT support yang satunya lagi menghubungi user satunya lagi. Siapa salah satu juga boleh, mau Wawan, Steven menghubungi tapak tua ya tadi. Oke. Kring. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, ada siapa? Ya, di sini dengan Bapak Armi, Pak. Benar. Ini saya Armi. Oke, Pak. Kami dari IT support perusahaan, Pak. Kami telah menerima laporan bahwa Bapak mengalami kendala dengan komputernya, betul, Pak? Betul. Di sini klien ada beberapa klien melakukan terjadi restart seperti itu. Bisa lebih detail, Pak? Kira-kira tadi kendalanya apa, Pak? Ini kebetulan Windows kita pakai Windows 7 SP1. Ya, jadi beberapa klien itu melakukan secara periodik dia restart. Jadi operator tidak bisa bekerja seperti biasa gitu. Oke, secara periodik itu kira-kira berapa lama? Dia jadi keluar blue screen seperti itu, ya. Oke. Bapak sudah periksa ininya, Pak, hardware-nya, Pak? Misalnya monitornya? Hardware monitor normal, cuma seperti ada sesuatu yang menyebabkan dia error seperti itu. Kemudian Windows-nya tidak stabil, kemudian blue screen seperti itu. Oh gitu. Apakah sebelumnya melakukan instalasi program tertentu, Pak? Atau melakukan update? Tidak pernah. Soalnya kita di sini terisolasi internet ya.
Oh, tidak menggunakan internet, Pak? Iya. Oke. Ada berapa komputer, Pak, yang terkendala, Pak? Di sini ada 5, tapi satu komputer tidak hidup sama sekali. Oh, berarti tidak bisa digunakan sama sekali, Pak, ya? Iya, tidak mau boot lagi. Oke. Yang lain masih bisa hidup, tapi restart seperti itu. Apakah pernah menggunakan USB dari pengguna, Pak? Itu kita lagi, ini ada satu yang mengaku pernah menyolokkan USB untuk membuka dokumen seperti itu. Apakah antivirus di setiap komputernya aktif, Pak? Kebetulan kan kita tidak terkoneksi internet. Ini internetnya otomatis nggak terupdate seperti itu, Pak. Tapi terinstall, Pak, ya? Tapi tidak terupdate. Iya, tidak terupdate. Karena ini kan kita jaringan kita terisolir ya. Seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak. Sementara laporannya kami tampung dulu. Nanti akan kami coba konsultasikan ke pihak IT Security. Terima kasih, Pak. Mohon ditunggu. Terima kasih. Nah, sekarang IT Support eskalasi ke IT Security. Silakan. Sekali lagi ya, Pak. Ya. Oke, baik, Pak. Saya menelepon IT Security. Bip. Ya, halo. Dengan IT Security di sini, ada yang bisa dibantu? Halo, sebelumnya selamat siang, Pak. Saya dari IT Support ingin melaporkan kejadian bahwa pada tempat 203 terdapat seorang klien bernama Pak Heru. Ya. Di mana kalau dari laporan yang saya terima, komputer Bapak Heru filenya dienkripsi, Pak, oleh, mungkin saya mengira itu adalah virus ransomware, di mana komputernya file-filenya terenkripsi dan dapat didekripsi apabila apabila Bapak Heru membayarkan $300.000 kepada hackernya. Ya. Apakah ada solusi dari Bapak? Ini kejadiannya hanya satu komputer atau teman-temannya di satu ruangan juga terkena ya? Kalau dari informasi yang saya terima, tidak ada yang bilang bahwa komputer lainnya terkena. Mungkin komputer Pak Heru sendiri yang terkena, Pak. Oh gitu ya. Apakah sudah ada tindakan yang diambil oleh Pak Heru atau dari tempat IT Support untuk membantu kejadian ini? Untuk sekarang sih laporan yang saya terima, saya hanya meneruskan ke pihak IT Security karena itu mungkin di luar pemahaman dari IT Support. Nah, jadi yang saya hanya bisa lakukan dan saya bisa katakan ke Pak Heru adalah untuk menunggu sebentar sampai laporan diterima dan kemudian bisa mendapatkan solusinya, Pak. Oke. Apakah ada info terkait dengan user mengklik suatu link atau membuka email, kemudian ada link yang dia klik atau memasukkan flash disk sebelum kejadian ini? Untuk kejadian ini, saya terima laporannya tiba-tiba saja laptopnya sudah keluar tulisan itu, tapi saya tidak menanyakan user terkait dengan hal-hal tadi. Apabila perlu saya tanyakan, saya akan tanyakan ke usernya kembali dan menginformasikan kepada ke Bapak sebagai security. Nggak apa-apa, nggak perlu. Mungkin nanti dari tim kami saja yang langsung datang ke sana ya dengan informasi yang sudah kami dapatkan. Tadi kami perkirakan komputer Bapak Heru tadi terkena ransomware. Mungkin tolong diinformasikan saja supaya komputernya jangan disentuh-sentuh dulu ya, dibiarkan saja. Nanti kami akan coba melakukan memori forensik di komputer Pak Heru. Oke, baik. Kalau memang kebetulan sudah dimatikan, jangan dihidupkan lagi, dibiarkan saja tetap, supaya nanti kita akan coba analisa dari memorinya, mungkin ada jejak-jejak dari apa yang sudah terjadi sebelumnya di sana. Oke. Kami akan mengirimkan satu orang dari tim IT Security untuk membantu beliau di ruang 203 ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Tim IT Security sudah membantu.
klien Pak Heru semoga bisa secepatnya ditangani karena memang beliau mungkin sedang bekerja, membutuhkan komputernya kembali. Saya akan menghubungi Pak Heru kembali untuk seperti instruksi Bapak tadi, sambil menunggu orang yang Bapak kirim datang ke tempat Pak Heru. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, sekarang tapi kita ini loncat dulu nih. Sekarang IT operation, ini IT operation sekarang siapa nih? Eza ya. Menemukan, nah ceritakannya nih IT operation menemukan masalah pada server domain controller. Kalau tadi ini di user, kalau ini di server. Nah, sekarang melaporkan ke, sekarang langsung ke IT security aja. Harusnya ini yang ini kan kita bingung ya, melaporkan kemana. Berarti ini kan nanti di SOP-nya harus langsung kemana ya? Apakah IT operation ini juga melakukannya ke helpdesk juga atau ke mana? Kalau dugaan saya harusnya melakukannya ke helpdesk juga IT operation. Atau kemana? Ada saran. Ini IT operation menemukan soalnya masalahnya problemnya di server bukan di komputer user. Melaporkan ke helpdesk juga kayaknya, Pak. Oke, silakan. IT operation lapor ke helpdesk lagi. Baik, berarti melaporkannya berdasarkan yang ditemukan oleh IT support tadi ya, Pak ya? Bukan. Ini IT operation malah beda. Jadi IT operation menemukan server, katakanlah server ini ya, katakanlah server domain controller kita tuh kena ada masalah lah. Jadi ini ada kasus beda. Tadi ada kasus user, sekarang kasus ini. Silakan Eza laporkan ke ini. Jadi ada server yang bermasalah. Baik. Nggak ngerti masalahnya apa ya? Silakan. Kring-kring dengan helpdesk. Ini helpdesk-nya cuma 2 orang, capek. Silakan helpdesk atau orang lagi. Atau siapa lagi yang menambahin jadi helpdesk yang baru masuk? Siapa yang menambahkan diri jadi helpdesk? Kalau enggak terpaksa Citra dan atau Karima menerima. Ya, baik, dengan helpdesk. Iya. Selamat siang, perkenalkan saya Eza, IT Operation. Saya ingin melaporkan terkait masalah yang telah disampaikan oleh user kita terkait masalah blue screen dan tiba-tiba komputernya mati. Nah, itu setelah dianalisis ditemukan masalah pada servernya. Ya, baik. Bisa diberitahu, Mbak, yang ditemukan apa ya? Ada masalah apa? Iya, jadi di servernya itu sepertinya terinfeksi virus ransomware. Oke, baik. Baik, untuk sementara laporannya kami terima, akan kami eskalasikan ke tim terkait ya, Mbak. Baik, terima kasih. Ditunggu info lanjutannya. Baik, selamat siang. Selamat siang. Oh iya, jadi sebetulnya kayaknya gini dulu ya. Ini kan ini IT operation ada 3 ya. Tapi masalahnya kan 1 ya, yang barusan kemungkinan server kena ini. Harusnya IT operation tadi bertiga tuh berembuk dulu ya, berdiskusi dulu. Ya, jadi IT operation silakan ya sekarang balik lagi mundur lagi. Pura-puranya IT operation bertiga sebelum melaporkan tadi berembuk dulu. Ini kok ada servernya ada masalah apa? Oke, silakan IT operation bertiga berdiskusi, meeting dulu, silakan. IT operation tadi. Selamat siang teman-teman IT Operation. Selamat siang, Mas. Ya, ini sepertinya kita ada menerima tiket dari IT Security. Teman-teman bisa kita sama-sama eksekusi untuk kita melihat histori di log pada server kita. Iya, Mas. Oke, siap, Mas. Saya coba cari lognya. Ini kalau boleh tahu tiketnya masuk di jam berapa ya? Dan ada isunya mulai dari jam berapa? Jam 1. Oh ya, boleh Mbak. Saya dapat 1 tiket ini yang di-assign ke saya. Kalau Mbak Eza gimana, Mbak? Oh ya, tadi saya juga dapat tiket itu terkait komputer yang kena blue screen sama mati tiba-tiba. Itu tadi sekitar pukul 12.50, Mas. Oh iya. Iya sama, saya juga sekitar jam 13.15 itu ada user kita di 203. Alamat IP-nya ini sudah saya dapatkan.
bisa minta tolong Mas untuk dicek kemungkinan di lognya apakah ada kesalahan dari user kita, apakah mengakses suatu alamat tertentu yang di sana tertanam virus gitu Mas. Oke, saya coba cek dulu di lognya. Untuk di jam sekitar 1.50 ya tadi ya? 1.15 dan 1.20. 1.15 dan 1.20, oke. Oke, setelah saya cek di sini, benar nih sepertinya ada anomali di akses untuk unit 203 ini cukup banyak aksesnya dan banyak yang mencurigakan. Mas, mungkin ini kita actionnya seperti apa ya? Oh ya, berarti di situ ada link domain yang mungkin user kunjungi gitu Mas. Mungkin bisa kita catat dan sementara ini kita blok, kita laporkan ke helpdesk. Oke. Ya ini ada beberapa link yang mencurigakan karena ini bentuk linknya sangat random ya stringnya. Jadi mungkin kita catatkan dulu, nanti kita laporkan kita eskalasi ke tim security atau helpdesk. Iya Mas, saran juga mungkin kita bisa memberi saran kepada usernya untuk memasang antivirus, Mas. Mungkin siapa tahu itu komputer dari usernya belum pernah dipasang antivirus untuk ransomware. Oh iya, siap. Bisa jadi. Untuk sementara ini artinya benar ya Mas, saya tuliskan di catatan tiketnya bahwa pada link yang telah dikunjungi sebelumnya itu tertanam ransomware. Betul, ada aktivitas yang tidak normal untuk unit 203 ya tadi seperti yang dilaporkan. Ya, baik. Sementara ini saya catatkan juga untuk dikembalikan ke tiket agar bisa dieksekusi oleh tim IT security kita. Oke, siap. Oke, baik. Kira-kira teman-teman ada yang bisa melaporkan ke helpdesk untuk kedua masalah kita? Ya Mas, baik, saya akan melaporkan ke helpdesk. Mungkin boleh diulangin sekali lagi Mas, terkait kesimpulan yang kita rapatkan tadi. Oh iya, jadi tim mohon disampaikan ke helpdesk bahwa IT operation telah menemukan masalah berdasarkan log yang telah kita telusuri, itu bahwa telah terinjeksi sebuah virus ransomware ke beberapa user kita. Untuk mohon disampaikan ke helpdesk agar helpdesk menyampaikan ke user untuk melakukan sesuai dengan SOP kita, di mana nantinya IT security akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, dan untuk sementara ini komputer user untuk tidak digunakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan ke helpdesk. Terima kasih Mbak dan Mas. Oke, ulangi lagi, lapor ke helpdesk lagi Mbak. Baik Pak. Halo helpdesk, dengan helpdesk Mbak Citra. Apakah ada di tempat? Ya, saya standby. Ya, Mbak Eza. Iya, Mbak, dari hasil permasalahan yang telah dikemukakan user kita terkait blue screen dan komputernya yang tiba-tiba mati, itu dari hasil meeting para anggota IT operation, kami menemukan masalah yaitu pada catatan log user itu ada mengunjungi situs-situs yang diduga terinfeksi virus, Mbak. Jadi mohon disampaikan ke IT security untuk menanganinya, dan terkait saran dari pihak kami IT operation yaitu komputer user itu agar tidak digunakan dahulu dan dihimbau untuk segera memasang antivirus jika komputernya sudah stabil. Baik Mbak, sebelumnya apakah injeksi ransomware ini link yang terdapat injeksi ransomware ini dikirimkan melalui apa ya Mbak, sampai ke user? Apakah email atau seperti apa? Mungkin akan saya kirimkan ke email helpdesk, nanti saya minta tolong untuk diteruskan ke user ya Mbak. Oke, baik. Jadi situs yang memiliki injeksi ransomware ini dari email ya Mbak? Iya, nanti saya akan kirimkan via sana, itu saya akan kirimkan situs-situsnya, link-linknya yang mana saja ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak, akan saya sampaikan ke user. Ya, terima kasih Mbak.
Langsung Nah. ke user ya, Pak. Nah, sekarang balik lagi ke IT. Ini kan udah ya, jadi ini. Sekarang kita ke IT security, sudah mendapat laporan-laporan double 3. Sekarang IT security menangani ransomware. Silakan IT security meeting. IT security-nya ada berapa orang nih? 3. Oke, silakan IT security melakukan meeting bertiga. Halo. Halo, selamat siang. Selamat Arif. siang. Kita tim IT security 3 orang ya. Apa bisa rapat pagi Bisa ini? Pak Arif. Betul, bisa Pak Arif. Mas Firdaus, satu lagi siapa? Satu lagi Mbak Eza ya. Bukan. Kita bertiga. Pak Arif, saya sama Mas Faizal. Oh, 3 ya. Oke. Bisa kumpul di ruang rapat? Bisa Pak Arif. Segera menuju ke lokasi. Ya, 5 menit lagi ya. Baik. Halo, ini seolah-olah sudah ruang rapat ya sekarang kita ya. Ya. Nah. Mas Firdaus, Mas Faizal. Baik Pak Arif. Ini ada laporan masuk dari tadi ya, dari teman-teman kita di IT support dan helpdesk terkait dengan adanya perkiraan salah satu komputer dari rekan kita di ruang 203, Bapak Heru, kemungkinan terkena ransomware. Dan satu lagi di cabang Tapak Tua, kelihatannya terkena blue screen. Dari hasil analisa teman-teman di domain controller, kelihatan bahwa komputer dari tempatnya Bapak Heru di 203 sudah mengakses link-link yang kelihatannya mencurigakan, yang bisa jadi itu adalah sumber dari terjadinya serangan ransomware ini. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakannya sekarang? Baik Pak Arif, kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Dimulai yang pertama dari tahapan untuk melakukan analisis terhadap ransomware itu ada detection yang telah dilakukan oleh tim IT operation dan IT support. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah containment. Tadi telah disampaikan juga oleh tim operation untuk membiarkan komputernya dalam kondisi apa adanya, dan juga nantinya diminta untuk tidak menghubungkan komputer terhadap jaringan baik itu internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan eradication atau tindakan-tindakan untuk menghapus ransomware dan recovery dari sistem operasi dan komputer dari korban tersebut. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dan kita bisa download di noransom.org. Nah, setelah dideteksi ternyata komputernya itu terkena ransomware Conti, yang mana ternyata sampai saat ini belum ditemukan tools untuk decrypt-nya. Kalau dari saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, cukup jelas ya, Pak Firdaus, atas analisanya ya. Dari Pak Faizal, apakah ada masukan terkait dengan kasus serangan ransomware Conti ini? Belum Pak, saya setuju atas saran dari Pak Firdaus juga. Oh ya, oke. Berarti kita mungkin nanti akan, karena dia menurut Bapak Firdaus sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan karena memang belum ada cara untuk mendekrip dari permasalahan serangan ransomware Conti ini, kita akan melakukan eskalasi kasus ini ke IT manager. Tapi mungkin nanti salah satu dari kita coba juga datang ke tempatnya Bapak Heru untuk memastikan bahwa beliau tidak melakukan apa-apa terhadap komputer tersebut. Untuk kasus kedua terkait dengan terjadinya blue screen di Tapak Tua, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada masukan dari Pak Faizal?
Faisalnya lagi sibuk buat catat. Lagi sibuk. Oh, ya. Bisa tambahin Pak. Bisa tambahkan. Kalau ransomware itu kalau blue screen itu berarti virusnya lagi mencoba masuk gitu, mencoba masuk. Jadi kenapa dia blue screen? Karena AV-nya belum apa? Komputer itu ada antivirus tapi dia belum update. Mungkin ada nggak stabil kernelnya jadi blue screen-nya error gitu. Tapi kalau di PC tersebut tidak ada antivirus, ransomnya langsung masuk ke sistem gitu. Jadi nggak ada restart lagi. Kalau dia ada masuk nggak ada restart lagi gitu. Nah, kalau udah di escape itu berarti ransomnya sudah berhasil connect internet. Dia melakukan download tool-tool untuk melakukan enkripsi seperti itu. Jadi makanya kalau daerah yang internal yang nggak ada connect internet dia paling bisa dia buskin aja tapi nggak terinfeksi kecuali memang PC-nya tidak ada antivirus sama sekali. Tuh dia baru bisa terinfeksi gitu. Itu pengalaman saya di sini, Pak. Nah, ketika dia ransomware itu biasanya itu yang bisa penyebabnya itu yang ada yang melakukan brute force ke port SMB ya, ke port SMB dia mungkin ada IP yang dari luar lah, bisa contoh kasus kami di kemarin itu malah PC helpdesk Pak yang melakukan broadcast itu. Dia melakukan brute force ke semua IP yang klien itu. Karena semua IP helpdesk yang bisa akses internet seperti itu. Berarti kita telusuri dulu di jaringannya. Ada nggak IP yang dilihat di log di Cisco atau apa, kan bisa dilihat itu lognya, bahwa ada IP sekian yang melakukan broadcast ke IP tertentu. Melalui port samba seperti itu Pak. Yang gambaran saya kasih gambaran bagaimana itu ransom menyerang seperti itu. Berarti yang blue screen itu dia belum menyerang tapi ada PC lain yang mencoba menyerang gitu. Jadi karena mungkin PC-nya ada antivirus tapi nggak update, tapi dia nggak tahu melakukan apa, dia mungkin error servernya, jadi restart seperti itu. Itu Pak gambaran kalau pengalaman saya mengenai ransomware seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Armi atas penjelasannya ya terkait dengan mekanisme bagaimana ransomware menyerang. Jadi tadi kita sudah membahas, halo Mas Firdaus. Iya, halo Pak. Ya, halo. Jadi tadi dari penjelasan dari external expert, kita mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar kedua-duanya itu terkena serangan dari ransomware Conti. Dan karena permasalahannya itu adalah bahwa ransomware Conti ini belum ada cara untuk mendekripsinya, bagaimana kalau kita angkat kasus ini ke IT manager ya, untuk dibahas secara lebih lanjut, apakah mungkin nanti akan dibahas dalam lingkup yang lebih besar dengan CSIRT dan pihak-pihak lain di Kominfo, supaya jangan sampai serangan ini menyebar ke instansi lain. Bagaimana kalau kita melakukan hal itu? Baik Pak, saya setuju. Kalau dari rekan-rekan di IT security, baik saya, Mas Faisal, sama Bapak sendiri, tidak ada kemampuan untuk dapat mengatasi permasalahan yang telah terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya kita eskalasi ke IT manager, minta arahan yang mana nanti mungkin akan disampaikan ke pihak-pihak eksternal, baik itu ID CERT lain maupun BSSN. Ya, berarti kesimpulan rapat kita hari ini adalah seperti itu. Kita akan mencoba mengontak IT manager untuk melaporkan ke kondisi ini. Supaya jangan sampai dia ada menyebar lebih luas lagi di kantor kita ataupun ke instansi-instansi lain yang berhubungan dengan kita. Apakah bisa minta bantuan Pak Firdaus untuk menghubungi IT manager? IT manajernya mana? Udah siap ya? IT manager. Akan saya sampaikan. Pos sudah siap. IT manager ya. Siap. Kring, selamat siang dengan IT manager. Oh iya, siapa ini? Selamat siang. Selamat siang, kami dari IT security akan melaporkan terkait dengan suatu insiden yang telah terjadi di perusahaan. Oh iya, apa yang bisa saya dapatkan informasinya? Setelah dilakukan tadi ada beberapa user, ada 2 user yang menyampaikan bahwasannya mereka mengalami suatu insiden, yaitu mereka terkena serangan ransomware. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan bahwasannya malware yang menjangkit
komputer tersebut adalah malware ransomware berjenis Conti. Nah, kita telah melakukan beberapa langkah-langkah analisis, baik itu mulai deteksi, terus kemudian containment, agar malware itu tidak menyebar kemana-mana. Yang selanjutnya kita berusaha untuk melakukan penghapusan dan recovery terhadap komputer itu, namun untuk penghapusan dan recovery komputer tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kebetulan ransomware yang menjangkit komputer tersebut adalah ransomware keluaran baru. Oleh karena itu kami mohon arahan kepada IT manager untuk dapat memberikan arahan kepada kami dan untuk memberikan perbaikan terhadap apa yang terjadi, insiden apa yang terjadi yang telah terlaksana ini. Oke, wah makasih ini informasinya urgensi sekali ya ini memang insiden ini pertama kali ya kita terima pada saat ini, Pak Firdaus. Iya betul Pak, itu kebetulan memang baru sekali ini kami mendapatkan suatu insiden ransomware ini. Oke, baik. Apakah sudah dilakukan pelacakan atau analisis terhadap pihak eksternal? Maksudnya apakah ada serangan dari luar atau ini murni terjadi dari internal kita, Mas Firdaus? Nah, setelah dilaksanakan pemeriksaan, memang ini berawal dari pegawai yang menggunakan USB flash disk itu secara tidak tepat, yang kemudian dia tidak menggunakan antivirus secara yang update. Di samping itu juga memang terjadi serangan juga di pihak server. Oke, baik. Berarti kebetulan ini saya sedang ada di luar negeri di San Francisco. Mungkin kita akan adakan meeting dengan pihak eksternal ya, Mas Firdaus. Mungkin bisa dikumpulkan juga dari tim IT security ataupun tim dari IT operation. Kemudian mudah-mudahan karena ini kasusnya belum tertangani, mungkin kita bisa juga untuk mengundang Pak Budi selaku dari ID Cert untuk ikut berdiskusi dengan kita dalam Zoom meeting ya. Mungkin bisa disiapkan ya Mas Firdaus untuk link meetingnya, dan nantinya kita akan mengundang bersama-sama untuk berkumpul diskusi menangani insiden ini, Mas. Baik, IT Manager. Nah, sekarang heboh nih media sosial. Bang, terkena. Wah, siap. Wah, heboh, viralkan. Nah, sekarang IT Manager. Nah, gimana nih? Mengundang semuanya nih, gimana nih? Paling saya harus mengundang dari pihak ini ya. Internal dulu aja, internal dulu. Internal dulu ya Pak ya? Iya, internal dulu. Diasumsikan mungkin kita akan melakukan pertemuan di Zoom. Dan diasumsikan untuk linknya sudah tersebar di masing-masing bagian yang sudah terlibat. Berarti IT security berarti sekarang berkumpul ya Pak ya? Ya, legal, IT, PR, silahkan dipanggil semua sama IT Manager. Baik, untuk masing-masing bagian dari IT, security, PR, dan legal untuk bersiap kita untuk melakukan meeting. Baik, selamat siang semuanya. Apakah semua sudah hadir dalam pertemuan hari ini? Siang Pak, sudah hadir. IT security hadir Pak. PR juga sudah hadir. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita langsung saja karena ini kasusnya urgent, di media sosial juga sudah viral. Kira-kira ini dalam menangani kasus yang terjadi di internal,
saya mendapatkan informasi dari tim IT Security bahwa telah terjadinya kasus dari user yang terkena ransomware Conti. Nah, baik dari analisis IT Security sudah tadi dijelaskan secara detail, namun pada saat ini kondisinya belum tertangani dengan baik. Apakah ada masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai insiden ini untuk kita lakukan keputusan akhirnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Manajer. Sedikit masukan dari kami dari tim IT Security. Dari kami sudah melakukan containment dari 2 komputer yang terkena ransomware tersebut. Kami harapkan tidak ada lagi penyebaran ya ke komputer-komputer lain karena sudah dipisahkan kedua komputer tersebut. Dan kebetulan juga kedua komputer tersebut tidak berisi data-data yang terlalu penting. Sehingga mungkin itu bisa menjadi pertimbangan nanti bagi tim PR untuk memberikan pengumuman ke semacam press release jika dibutuhkan bahwa memang ada kejadian seperti itu tapi tidak memberikan efek yang signifikan ke bank kita, Pak. Mungkin ada teman-teman IT security lain ada yang bisa menambahkan? Tidak ada. Legal. Dari legal siapa yang di sini? Iya, Pak Luki. Kalau dari legal apa ya? Di legal sendiri memiliki ini ya undang-undang tersendiri mengenai insiden seperti ini gitu ya. Contoh aja Pak, misalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 mengenai penanganan virus ransomware ini. Jadi kita harus press release bahwasannya kita sebagai pihak penyedia, gitu ya, penyedia layanan telah mengupayakan secara maksimal dalam penanganan kasus ini. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Tri, mengenai legal, Pak. Silakan, ada opini, legal opinion, Tri. Terputuskah ini? Tri-nya nggak hadir? Hadir. PR. Ada usulan? Ada ya. Pak. Bagaimana Bu Ade? Ya, silakan Mbak. Mungkin Mbak Ana tadi. Ya, jadi kalau dari hasil diskusi kami sebelumnya, kalau untuk kasus seperti ini memang baiknya dibuat price list Bapak Ibu. Judulnya dengan tema serangan ransomware Conti dan cara penanganannya. Ada yang mau ditambahkan Bu Ade? Oh ya, mungkin dari saya disampaikan aja memang kejadian ini memang terjadi di bank, tetapi kita berusaha juga untuk menyampaikan supaya para nasabah yang lain tetap tenang karena ini tidak memberikan efek yang signifikan untuk yang lain, mungkin seperti itu ya. Ya, berdasarkan tadi disebutkan dengan Pak Sutani, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Nanti kami cantumkan di price list. Dikembalikan ke Pak Luki, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas segala masukan yang sudah diutarakan. Mungkin untuk saat ini karena informasi sudah cukup lengkap, karena dari sisi kepatuhan mungkin kita evaluasi lagi nanti setelah insiden ini tertangani. Kemudian dari pihak IT Security juga sudah melakukan analisis, namun untuk penanganan terhadap user sendiri itu belum terpecahkan secara sepenuhnya. Apakah alangkah baiknya kita untuk menghubungi pihak eksternal, misalkan seperti ID Search untuk meminta bantuan untuk menangani insiden ini, bagaimana pendapatnya dari
Bapak atau ya dari Bapak IT Security, karena nggak ada Ibu ya, Bapak-Bapak semua. Silakan perwakilan dari IT Security untuk mengutarakan pendapatnya. Kalau misalkan kita mengundang, meminta bantuan ke pihak eksternal, itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Manajer. Jadi mengingat memang kejadian ini juga baru kita alami pertama kali ya, dan dari hasil analisa kita juga kita belum ada sampai saat ini cara untuk mendekrip ransomware Conti ini. Mungkin saya rasa ada baiknya memang kita mencoba menghubungi instansi lain terkait ya, untuk membicarakan secara tertutup ya terkait dengan kondisi ini. Karena ada resiko bahwa serangan ransomware Conti ini akan bisa terjadi juga ke bank-bank lainnya. Sehingga mungkin ada perlu tindakan yang lebih besar, yang lebih dalam level nasional ya. Apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari BSSN, dari ADCERT, dari Kominfo untuk mencegah hal ini terjadi. Terima kasih Pak Manajer. Ya, baik, terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan coba untuk mengundang dari pihak eksternal untuk ikut hadir berandil dalam menangani insiden ini. Nah, nanti apabila misalkan ada diperlukan dokumen atau apapun yang perlu ditandatangani oleh saya, nanti bisa langsung saja dikirimkan melalui email. Untuk sementara rapat pada hari ini kita akhiri. Untuk informasi selanjutnya setelah pihak eksternal nanti hadir, mungkin akan segera dilakukan meeting terbatas untuk melanjutkan menangani insiden ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Nah ini kalau di ini ya biasanya nanti PR-nya itu diminta untuk membuat drafting. Jadi langsung di situ juga pada acara cyber ini buat langsung ngarang gitu ya. Press release-nya ceritanya seperti apa. Nah, sekarang IT Manager lapor ke direksi. Direksi kita ada ya? Ada, silakan. Ada, Pak. Lapor ke bos. Silakan IT Manager lapor ke direksi. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saiful, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, gini nih. Jadi saya menerima informasi dari beberapa tim mengenai insiden adanya ransomware Conti di komputer user. Tadi laporannya sekitar pukul berapa ya tadi siang ya? Sekitar pukul 1 siang telah terjadi insiden ini. Memang sudah dilakukan penanganan dan analisis oleh tim IT Security. Kemudian sebelumnya sudah dilakukan pengecekan kepada terhadap komputer user oleh IT Operation, namun insiden ini belum selesai gitu 100%. Nah, sebelumnya beberapa jam yang lalu maksudnya beberapa menit yang lalu kami sudah melakukan meeting di yang ngundang press release juga sama legal. Nah, keputusan akhir dari meeting tersebut rencananya kita akan mengundang pihak eksternal untuk ikut andil dalam menangani insiden ini. Bagaimana pendapatnya Pak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik Pak IT Manager, laporan diterima. Saya tidak bisa langsung ke perusahaan untuk kita membahas karena memang saya lagi di Singapura ya. Memang membahas juga tentang permasalahan beberapa perusahaan kita yang terkena ancaman ransomware. Kebetulan memang di salah satu di Rusia juga terkena. Kita sedang membahas di jajaran direksi. Baik, terima kasih atas solusi yang sudah diberikan kepada tim-tim yang ada di Indonesia. Memang tanggung jawab dari direksi juga salah satunya adalah saya melakukan pengawasan aset organisasi ya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim, saya mengapresiasi dan juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait juga dengan bagaimana nanti kita meminimalisir kerugian-kerugian perusahaan yang sudah diakibatkan dari ancaman tersebut ya. Dan juga perlu bagaimana mengantisipasi ancaman kerentanan. Karena memang jangan sampai
ancaman ini beresiko terhadap tujuan perusahaan kita seperti itu ya. Juga menghilangkan kepercayaan kepada stakeholder, itu yang paling penting gitu. Beberapa langkah-langkah nanti bisa saya share ya terkait yang sudah sama persis ya tentang kejadian di perusahaan cabang seperti itu. Tapi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan yang paling penting adalah bagaimana untuk pihak-pihak eksternal yang sudah dilibatkan juga tentu hati-hati untuk keterbukaan data, karena tidak semua data nanti bisa kita berikan keluar seperti itu, karena nanti menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan seperti itu. Dan juga kita juga perlu bagaimana bagaimana jaminan pemulihan data yang sudah terkena ransomware itu, apakah bisa diberikan garansi, itu yang paling penting seperti itu. Jadi jangan sampai permasalahan ini mengganggu dari tujuan bisnis dari perusahaan yang saat ini sedang berjalan gitu. Jadi jika perlu ada pihak eksternal yang bisa mengatasi dengan cepat, kita juga bisa serahkan kepada pihak eksternal gitu, seperti itu ya. Dan yang paling penting adalah perusahaan kita tetap bisa memenuhi tujuan bisnisnya gitu. Jadi jangan sampai beberapa masalah seperti ini bisa memperlama atau memberikan dampak yang tidak baik bagi stakeholder, apalagi bagi pelanggan dan nasabah seperti itu. Baik, saya rasa saya mendukung keputusannya. Nanti tolong dilaporkan lagi langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh bagian tim IT manager dan jajarannya. Tapi untuk sementara langkah yang akan ini saya dukung, Pak, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak IT manager. Baik, terima kasih Pak Saiful atas masukannya, ini sangat bermanfaat sekali gitu bagi kami. Untuk langkah selanjutnya nanti akan segera kami eksekusi keputusannya dan segera akan kami laporkan kembali hasilnya, Pak. Terima kasih. Selamat bertugas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, kita sudah selesaikan satu siklus ini ya semuanya. Ini kita sudah, ini bagus ya. Jadi dari rundown-nya udah kita jalankan. Nah, ini biasanya cyber drill bentuknya seperti ini. Ini bisa kita ulang, bisa kita ini dengan topik yang sama atau topik yang berbeda, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah, silakan kita ada saya mungkin 5-10 menit lesson learn-nya apa dari ini? Silakan, ada yang mau komentar? Komunikasi penting, Pak ya? Iya, komunikasi, betul. Apalagi lesson learn? Penyelesaian sesuai dengan SOP mungkin, Pak? SOP ya, jadi SOP ya. Oke, SOP harus ada sesuai dengan SOP. Apalagi? Nah, yang lebih utama kalau kita melakukan cyber drill ini itu adalah kita mencari kelemahan-kelemahan kita. Jadi ketika ini, wah ya ini kurang. Oh ya SOP-nya gini. Oh iya ticketing sistem kita tidak mendukung itu. Oh iya user tidak tahu teleponnya, atau user apa ya data yang harus dikirimkan user dan seterusnya. Ini yang utama dari sini itu sebenarnya kita mencari kelemahan-kelemahan kita. Ya. Kalau yang sudah jalan ya sudah baguslah ya. Kan nanti ini kan untuk memperbaiki sistem tempat kita. Ada lagi yang ini mau komentar? Ya. Masukannya Pak dari saya, mungkin kalau misalkan dari pihak internal IT security-nya belum bisa menangani, selaku manajer IT akan adakan pelatihan, Pak. Pelatihan ya. Pelatihan untuk menangani insiden-insiden yang lebih expert gitu. Iya, iya. Lagi silakan 1-2 komentar lagi sebelum kita sudahi sesi cyber drill kita ini. Nah, dokumen itu nanti didokumentasikan biasanya kalau tadi ya CEO-nya sama itu mencatatkan ini semua ini nanti didokumentasikan sebagai sebuah aktivitas yang sudah dilakukan ya. Nanti ada misalnya kekurangannya apa, kelebihannya apa, dokumen yang harus diperbaiki apa, diserahkan lagi sehingga nanti cyber drill berikut ini dari sini tuh keluar PR tadi ya. Misalnya oh ini SOP-nya kurang, SOP-nya letaknya susah dicari, kita nggak punya rak untuk SOP-nya susah dicari secara online, apalah gitu ya. Terus helpdesk-nya ini kita belum di training kalau ada laporan seperti ini atau yang lain-lainnya itu ya itu dijadikan to do list. Nah itu jadi laporan dari si cyber drill ini. Gitu. Ya. Nanti diulang lagi tahun depan. Baik, ada komentar sebelum kita tutupi sesi cyber drill ini?
sesi kelas hari ini. Nanti kita habis ini bahas tentang makalah ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan cyber drill kita ini. Terima kasih semuanya.